Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya sehari-hari bekerja di ambulans gawat darurat 118. Kali ini saya akan membawakan materi tentang trauma kepala dan trauma spinal kurang lebih 45 menit ke depan. Jika ada yang kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan setelah sesi presentasi. Mohon untuk perhatikan presentasinya baik-baik ya. Oke, bagaimana slide-nya? Apakah sudah cukup jelas? Ya, kalau kurang jelas teman-teman boleh acungkan tangan ya, atau boleh chat. Sekarang kita akan mulai trauma kepala dengan skenario ya. Ini adalah skenarionya. Laki-laki 30 tahun jatuh dari tangga kurang lebih 3 meter saat akan memasang lampu. Datang ke UGD dengan airway-nya snoring, nafas tidak teratur, darah keluar dari lubang hidung dan telinga, nadi 60 kali per menit, pupil mata dilatasi, GCS-nya 7, SPO2 96%, tekanan darah 185/102 mmHg. Prioritas penanganan yang harus kita lakukan apa? Gitu ya. Kemudian cedera apa saja yang diderita berdasarkan tanda dan gejala di atas. Nah, skenario ini kita akan diskusikan setelah selesai presentasi ya. Adapun tujuan dari materi trauma kepala, diharapkan nanti teman-teman mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi dari organ intrakranial. Ya, nanti kita akan bahas sekilas di slide berikutnya. Kemudian menjelaskan penilaian dan pemeriksaan penderita trauma kepala, serta menjelaskan tindakan stabilisasi dan resusitasi pada penderita trauma kepala. Ini yang kita harapkan nanti ya. Nah, latar belakang kenapa cedera kepala ini kita angkat pada materi BT dan CLS karena 80% pasien ke UGD itu dengan trauma kepala. 90% menyebabkan 90% kematian pra-rumah sakit ini disebabkan karena trauma kepala. Bahkan di Amerika 1,7 juta mengalami traumatic brain injury yang biasanya akan berakibat kecacatan dan kematian. Nah, tujuan utama dari penanganan trauma kepala di sini adalah untuk mencegah terjadinya cedera kepala sekunder. Apa sih cedera kepala sekunder? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Biasanya trauma kepala ini disertai dengan trauma spinal ya, makanya di trauma kepala ini nanti setelah trauma kepala berikutnya ada trauma spinal. Kita masuk dulu ke anatomi kepala kita. Jadi kepala kita yang pertama adalah dilapisi oleh kulit kepala. Kulit kepala manusia itu banyak sekali pembuluh darahnya ya, vaskularisasinya sangat baik. Sehingga jika terjadi perdarahan pada kulit kepala itu akan menyebabkan perdarahan yang sangat banyak, terutama pada bayi dan anak. Nah, sedangkan kalau terjadi luka di dalam, perdarahannya relatif sedikit. Tetapi meskipun sedikit, misalkan meskipun hanya 100 cc saja di dalam kepala, maka akan mengakibatkan kematian, gitu ya. Setelah kulit kepala berikutnya adalah ada tulang tengkorak atau tulang kepala atau kranium. Nah, tulang kranium ini terdiri dari dua, yaitu tulang atas dan tulang bawah. Tulang atas ini disebut dengan kalvaria dan tulang bawah disebut basis, tulang dasar ya, disebut basis. Nah, basis ini bentuknya tidak rata sehingga jika terjadi benturan atau trauma ini akan mengakibatkan luka atau trauma pada otak. Hati-hati apalagi kalau terjadi patah tulang terbuka pada rongga tengkorak ya. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi di otaknya sendiri. Nah, sebelum otak sendiri itu dilapisi oleh lapisan otak yang terdiri yang disebut dengan meningen, ya.
Nah, lapisan otak ini ada 3. Yang pertama adalah dura mater. Dura mater itu adalah lapisan kuat yang menempel langsung ke dalam dinding rongga tengkorak ya atau ke rongga kranium. Di bawah dura mater ada lapisan tipis yang transparan yang disebut dengan arachnoid. Nah, ada space di antara dura mater dan arachnoid yang disebut dengan subdural. Kemudian nah, di subdural inilah banyak pembuluh darah, vena di situ berjalan ya. Di bawah arachnoid ada pia mater. Nah, yang pia mater ini ya, si pia mater ini menempel ketat pada permukaan konteks cerebri ya. Nah, di antara pia mater dan arachnoid ini berjalan cairan cerebrospinal ya. Nah, setelah meningan pelindung otak, baru di bawahnya ada otak. Otak sendiri terbagi 3, ada otak besar, otak kecil atau batang otak, atau cerebellum, dan batang otak. Cerebrum itu ada otak besar yang terbagi 2, ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, otak besar ini cenderung pada pusat koordinasi motorik, kemudian di situ berfungsi sebagai pusat bicara, pusat memori gitu ya. Nah, sedangkan di cerebellum atau di otak kecil, nah cerebellum ini berfungsi mengatur koordinasi dan keseimbangan ya, yang terletak pada fossa posterior bagian atas yang berhubungan langsung dengan medula spinalis batang otak dan kedua hemisfer kiri ya. Kemudian berikutnya di batang otak. Batang otak itu terdiri dari mencephalon, pons, dan medula oblongata. Ya, di batang otak ini juga ada pusat kardiorespirasi, gitu ya. Nah ini ya gambar anatomi otak. Untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh dibuka buku di bab trauma kepala, ya, untuk lebih jelasnya tentang anatomi pada kepala. Baik, sekarang kita masuk ke aliran darah cerebral ya. Aliran darah ke otak adalah konstan dan penting untuk menyediakan glukosa dan oksigen. Artinya begini, kebutuhan terbesar oksigen dan glukosa pada tubuh manusia adalah otak ya. Pastikan CPP atau cerebral perfusion pressure itu adekuat. Jadi normalnya CPP itu sekitar 50 sampai 150 mmHg. Jadi teman-teman, supaya aliran cerebral di dalam otak kita itu tetap adekuat, jadi sirkulasi dan perfusi oksigen di dalam otak kita itu tetap adekuat, maka kita harus mempertahankan nilai CPP di angka 50 sampai 150 mmHg. Nah, CPP itu didapat dari mana? Nanti di slide berikutnya ada rumusnya, nanti kita bahas ya. Ya, di sini autoregulasi bisa terjadi bila terjadi trauma pada otak ya. Jadi utamanya bila ada tekanan di CPP yang berubah. Ya, autoregulasi itu adalah teknik untuk membuat CPP di dalam otak kita itu tetap seimbang ya. Nah, itu autoregulasi tersebut bisa terjadi jika terjadinya trauma di dalam otak. Kerja otak agar aliran darah cerebral konstan ini dalam kondisi apapun, artinya autoregulasi itu terjadi supaya kerja otak itu selalu konstan dalam kondisi apapun walaupun dalam keadaan terjadi trauma atau benturan ya. Nah, pokoknya di sini autoregulasi itu intake-nya systolic blood pressure-nya sekitar di antara 50 sampai 150 mmHg ya. Cedera sedang atau berat akan mempengaruhi autoregulasi karena itu tadi di dalam otak kita itu tetap aliran darahnya harus tetap konstan ya. Cedera otak berisiko mengalami episode hipotensi yang berakibat cedera kepala sekunder. Makanya tadi saya jelaskan bahwa di awal
Tujuan utama dalam penanganan cedera kepala adalah mencegah terjadinya cedera kepala sekunder. Dengan cara apa? Jangan sampai pasiennya terjadi hipotensi salah satunya. Jadi nggak boleh hipotensi, tidak boleh hipoksia, tidak boleh hipokapne. Itu semua yang akan menyebabkan terjadinya cedera kepala sekunder. Ya, cedera kepala sekunder itu artinya bisa otaknya bisa terjadi infak, ya, bisa terjadi TIK-nya meningkat, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan cedera kepala sekunder. Jadi cegah 3H untuk supaya tidak terjadi cedera kepala sekunder. Jangan sampai pasiennya terjadi hipotensi. Cegah jangan sampai terjadi hipoksia dan tidak boleh sampai pasiennya terjadi hipokapne, ya. Untuk itu kita kembali ke Dr. Monrekeli, ya. Ini yang disebut dengan autoregulasi, ya. Jadi ini berkaitan dengan doktrin Monrekeli. Artinya gini. Jadi volume di dalam otak kita itu harus selalu konstan apapun yang terjadi, ya. Entah itu ada benturan, ada perdarahan, pokoknya di dalam otak kita itu harus selalu konstan. Kita lihat slide di depan ya teman-teman, perhatikan bahwa di dalam kepala kita itu ada 3 hal penting yang harus konstan. Pertama adalah darahnya sendiri ya. Kemudian ada cairan cerebrospinal dan volume otak itu sendiri. Jadi 3 hal itu harus selalu konstan di dalam isi kepala kita ya. Jadi ingat bahwa isi di dalam kepala kita itu harus selalu konstan yang terdiri dari cairan cerebrospinal, kemudian darah dan isi otaknya sendiri. Kita lihat di gambar yang kedua, keran yang kedua. Nah, apa sih yang terjadi kalau terjadi perdarahan, ada benturan, ada trauma, kemudian terjadi perdarahan? Maka akan menyebabkan autoregulasi tadi, ya. Jadi si otak, kepala kita mempunyai kompensasi supaya di dalamnya ini tetap seimbang. Maka si kepala akan mengeluarkan isinya supaya di dalam ini tetap sama isinya. Yang pertama keluar adalah cairan cerebrospinal. Perhatikan keran yang kedua ya, lihat CSF-nya keluar. Sehingga di dalam kepala kita isinya tetap sama, tetap konstan. Berikutnya, jika perdarahan atau massa semakin luas, semakin banyak, perhatikan yang warna ungu gambarnya. Massa atau perdarahan semakin banyak di dalam kepala kita. Maka kepala kita masih bisa mengkompensasi, melakukan autoregulasi tadi. Dengan mengeluarkan berikutnya adalah darah yang keluar. Volume vena dia keluar, si darah keluar. Supaya isi otak kita tetap konstan. Gitu ya. Itu yang disebut dengan doktrin Monrekeli. Ya. Nah, tetapi ketika perdarahan semakin banyak dan kepala kita sudah tidak mampu mengkompensasi lagi, maka terjadilah yang disebut dengan cedera kepala sekunder. Otaknya bisa infak, herniasi, TIK meningkat, gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi cedera kepala sekunder? Tadi sudah saya jawab di set sebelumnya. Cegah 3H, jangan sampai hipoksia, nggak boleh sampai hipotensi, nggak boleh juga sampai hipokapne, gitu ya. Nah, ini adalah patofisiologi dari cedera kepala ya. Jadi ada cedera kepala primary brain injury ya, bisa berupa kontusio, laserasi, perdarahan. Jadi cedera kepala pertama itu nggak bisa kita cegah ya. Makanya tujuan dari penanganan cedera kepala adalah cegah terjadinya cedera kepala sekunder. Karena cedera kepala pertama nggak bisa lagi kita cegah ya. Nah kemudian cedera kepala yang secondary, yang kedua secondary brain injury, bisa hipoksia, hipotensi, tidak adekuatnya aliran darah di cerebral ya. Nah yang mengakibatkan infak, iskemik, ya, herniasi, TIK meningkat gitu.
Nah, tadi di awal bahwa untuk mempertahankan perfusi oksigenisasi di otak kita itu bagus, maka yang kita harus pertahankan tadi apa? Nilai dari cerebro perfusi pressure atau kita singkat CPP. Normal CPP tadi 50 sampai 150 mmHg, gitu ya. Nah, CPP ini CPP itu dihasilkan dari MAP dikurangi TIK. Mean artery pressure dikurangi ICP, intracranial pressure, atau TIK, tekanan intrakranial. Sekali lagi ya, CPP dihasilkan dari MAP dikurangi TIK, gitu ya. MAP normalnya sekitar 85 sampai 95 mmHg. Rumus MAP adalah diastolik ditambah sepertiga dari pulse pressure. Ya, pulse pressure itu tadi jarak antara sistolik dan diastolik. Normalnya kurang lebih sekitar 30 ya sampai 40. Misalkan diastoliknya 90, pulse pressure-nya 30. Misalkan tekanan darahnya 160 per 100, misalkan tekanan darahnya 130 per 100, berarti pulse pressure-nya adalah 30 gitu ya. Nah, diastoliknya tadi 100 ya. Diastoliknya 100 ditambah sepertiga pulse pressure. Tadi pulse pressure-nya adalah 30, sepertiga dari 30 adalah 10. Berarti MAP-nya adalah 110. Jelas ya? Misalkan diastoliknya tadi 100, pulse pressure-nya 30, sepertiga dari 30 adalah 10. Berarti 100 ditambah 10, berarti MAP-nya adalah 110. Sedangkan normalnya adalah 85 sampai 95 gitu ya. Oke, TIK normalnya adalah kurang dari 15 mmHg. Ya, TIK tidak bisa kita hitung dengan angka tekanan darah ya. Jadi kalau TIK itu harus dengan memakai alat ya. Oh maaf, satu lagi. Rumus MAP juga selain diastolik ditambah sepertiga dari pulse pressure, bisa juga teman-teman dengan menggunakan gini, 1 sistolik ditambah 2 diastolik dibagi 3. Jadi rumus untuk menghitung MAP itu ada 2. Bisa diastolik ditambah sepertiga pulse pressure atau 1 sistolik ditambah 2 diastolik dibagi 3. Gitu ya. Jelas ya sampai di sini? Kalau masih kurang jelas silahkan dicatat, kemudian tanyakan nanti setelah selesai presentasi ya. Oke, kita masuk ke klasifikasi cedera kepala. Ya, jadi cedera kepala ini berdasarkan fraktur pada tulang tengkorak. Bisa cedera kepala atap tengkorak atau kubahnya, atau bisa dasar tengkorak atau basisnya. Ya. Sedangkan kalau klasifikasi berdasarkan GCS itu dibagi 3, ada cedera kepala ringan, CKR, cedera kepala sedang, atau cedera kepala berat. Itu berdasarkan dari GCS. Di sini kalau misalkan cedera kepala ringan, GCS-nya kisaran 13 sampai 15, cedera kepala sedang, GCS-nya kisaran 9 sampai 12, dan cedera kepala berat, GCS-nya sekitar 3 sampai 8. Kemudian kalau misalkan klasifikasi cedera kepala berdasarkan cedera pada otak itu dibagi 2 yaitu vokal dan diffuse. Kalau cedera otak vokal biasanya hanya di satu tempat saja. Tapi kalau cedera kepala otak biasanya dia lebih luas lagi, gitu ya. Kita lanjutkan, bagaimana cara penanganan cedera kepala supaya tidak terjadi cedera kepala sekunder. Prioritasnya tetap sama, yaitu airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure ya. Jadi kalau airway-nya bagus, breathing-nya bagus, sirkulasi bagus, maka otomatis ini akan mencegah atau meminimalkan cedera otak sekunder ya. Jadi dengan pemberian oksigen dan ventilasi yang adekuat ya,
Jaga sistolik tekanan darah minimal 90 sampai 100 ya. Jadi untuk trauma brain injury sistolik yang diharapkan adalah minimal 90 sampai 100. Kalau tanpa cedera kepala itu 80 sampai 90 mmHg. Jelas ya? Jadi penanganan cedera kepala itu sebetulnya sama. RW-nya harus paten, breathing-nya harus adekuat ya. Sirkulasinya harus bagus. Jadi kalau ABC bagus, maka prognosis pada cedera kepala sekunder pun insya Allah akan tidak terjadi ya, atau meminimalkan lah ya. Nah, kemudian pemeriksaan neurologisnya ya, ini sama, belum berubah. Untuk nilai GCS normal adalah 15, untuk AIS-nya 4, verbalnya 5, motoriknya 6 ya. Kemudian jangan lupa teman-teman periksa pupil, yaitu respon cahaya ya. Kemudian besar kecilnya pupil ya, isokor atau anisokor. Berikutnya, lakukan pemeriksaan tanda lateralisasi, yaitu kekuatan otot ya, ekstremitas kiri kanan sama atau tidak. Jika ada masalah di 3 ini ya, atau salah satu dari 3 ini, maka teman-teman harus segera konsul bedah saraf sedini mungkin ya. Jadi ini adanya di fase D, disability, yang diperiksa GCS, pupil, dan tanda lateralisasi ya. Nah, ini adalah penanganan traumatic brain injury ya, berdasarkan klasifikasi GCS, CKR, CKS, dan CKB ya. Perhatikan di CKR ya, penanganan awalnya riwayat empel dan pemeriksaan neurologisnya. Pertanyaan khusus, apakah ada penggunaan antikoagulan atau tidak ya. Kenapa ditanyakan untuk pertanyaan antikoagulan? Yang kita tahu antikoagulan kan menyebabkan darah menjadi encer ya. Nih, boleh dipulangkan bila tidak ada indikasi ya. Nah, ini boleh dipulangkan artinya jika semua dalam keadaan stabil setelah dilakukan observasi ya di UGD. Nah, jadi setelah kita CKR langsung pulang, enggak, tapi observasi dulu ya. Observasi kurang lebih sekitar 2-6 jam ya. Bila ada indikasi di bawah ini, misalkan CKR dibawa ke puskesmas, tapi di puskesmas tidak punya fasilitas CT scan ya. Kemudian atau ada CT scan ternyata CT-nya abnormal, ada fraktur tulang tengkorak, ada rembesan cairan cerebrospinal, GCS tidak kembali menjadi 15 dalam waktu 2 jam, itu tetap harus dirawat ya. Nah, kemudian untuk CKS atau cedera kepala sedang, evaluasi bedah saraf bila perlu rujuk kalau memang fasilitas rumah sakit tersebut tidak memadai untuk menangani pasien ini ya. Jangan lupa lakukan primary survey dan resusitasi. Rujuk untuk perawatan definitif, evaluasi serta penanganan bedah saraf kalau memang kita tidak punya fasilitas bedah saraf ya, SDM-nya tidak ada bedah sarafnya. Lakukan penilaian neurologis secara menyeluruh dan jangan lupa lakukan secondary survey jika primary survey-nya sudah stabil ya. Jangan lupa anamnese gitu. Kemudian cedera kepala berat, di sini segera konsul ke ahli bedah saraf. Kalau tidak ada, segera lakukan proses rujukan, jangan delay ya. Lakukan dulu primary survey dan resusitasi. Pasang RW definitif untuk proteksi jalan nafas ya.
Jadi di cedera kepala berat ini sudah indikasi untuk dilakukan RW definitif. Kenapa? Karena di sini GCS-nya sekitar 3 sampai 8, maka si pasien dia tidak mampu untuk menjaga jalan nafasnya sendiri. Sehingga kita harus proteksi RW-nya ya. Tangani hipotensi dan hipopolemi serta hipoksia ya atau hipokapne. Jadi jangan sampai pasiennya tadi hipoksia, hipopolemi, hipoksia atau hipokapne, hipopolemi dan hipotensi ya. Penilaian neurologis secara menyeluruh harus selalu dilakukan berulang-ulang ya. Jangan lupa lakukan skenario survei secara teliti, jangan sampai ada faktor pengecoh yang akan mengecoh pemeriksaan penilaian awal kita ya. Oke, ini adalah hanya mengingatkan saja teman-teman ya. Ini GCS ya. GCS nilai mata 4 diberikan pada pasien yang spontan membuka mata. Nilai 3 diberikan pada pasien yang membuka dengan rangsang suara. Nilai 2 diberikan pada pasien dengan membuka mata dengan rangsang nyeri. Nilai 1 diberikan pada pasien yang no respon. Dipanggil nggak buka mata, dicubit pun, di rangsang nyeri pun tidak membuka mata, berarti nilainya 1 ya. Kemudian untuk verbal nilai normalnya 5. 5 artinya pasien bisa berbicara dengan orientasinya bagus ya. Dia berorientasi terhadap tempat, waktu, dan orang. Kemudian nilai 4 diberikan pada pasien yang bingung ya. Nah, misalnya nanya A jawab B, nanya B jawab C gitu ya. Kemudian nilai 3 diberikan pada pasien ya, dia tidak mampu membentuk kalimat. Misalkan dia hanya bicara hanya satu kata saja. Jadi dia tidak mampu membentuk sebuah kalimat lengkap ya. Kemudian nilai 2 diberikan pada pasien yang gelisah atau hanya mengerang saja ya. Nilai 1 diberikan pada pasien yang no respon atau tidak ada respon. Untuk motorik nilainya tetap 6 ya. 6 diberikan pada pasien yang mengikuti perintah nih seperti di gambar nomor 1. Kemudian 5 diberikan pada pasien yang melokalisir nyeri. Kemudian 4 diberikan pada pasien dengan respon withdrawal. Jadi respon nyeri tapi responnya seperti ini. Ini namanya withdrawal atau menjauh dari nyeri ya. Kemudian nilai 3 diberikan pada pasien dengan pleksi abnormal. Jadi kalau kita rangsang nyeri, dia kedua ekstremitasnya dia masuk nekuk ya. Tapi keras seperti kejang ya. Perhatikan gambar yang sebelah kiri ya, yang ada orang terlentang pakai baju hijau, celana ungu, itu yang atas ya. Itu yang dimaksud dengan abnormal ekstensi atau dekortesi posturing ya. Kemudian nilai 2 diberikan pada pasien dengan extensor respon. Jadi dia pleksi abnormal ya. Itu gambar yang bawah tuh ya. Gambar yang bawah itu atau decerebrate posturing ya. Dia keluar, ekstremitasnya dia keluar arahnya. Sedangkan 1 dia no respon. Jadi setelah dirangsang nyeri pun dia tidak ada respon. Berikutnya adalah tanda lateralisasi yang diperiksa. Jangan lupa lihat pupilnya sama atau tidak, isokor atau anisokor, apakah deviasi mata ke satu sisi, perhatikan wajahnya simetris atau tidak, apakah kepalanya miring hanya ke satu sisi, kemudian tonus ototnya apakah simetris atau asimetris, responnya plantar atau ekstensor gitu ya, atau unitelar vokal ya, atau seperti kejang keseluruhan. Oke, nah sekarang kita kembali ke skenario awal.
Laki-laki 30 tahun jatuh dari tangga 3 meter saat akan memasang lampu. Datang ke UGD dengan airway snoring, nafas tidak teratur, darah keluar dari lubang hidung dan telinga, nadi 60 kali per menit, pupil kanannya dilatasi, GCS 7, SpO2 96%, tekanan darah 185/102 mmHg. Prioritas penanganannya apa? Tadi di awal di presentasi sudah dijawab bahwa cegah cedera kepala sekunder, nggak boleh terjadi hipoksia, hipotensi, hipopolemi, ya. Hipoksia atau hipokapne boleh, ya. Sama aja. Jadi, kejar airway, breathing, sirkulasi secara agresif, ya. Jadi sama prioritas penanganannya. Airway harus paten kalau ada masalah atasi penyebab, breathing juga harus baik kalau ada masalah atasi penyebab, sirkulasi juga harus bagus, itu akan meminimalkan cedera kepala sekunder. Nah, cedera yang diderita berdasarkan tanda dan gejala di atas apa? Perhatikan nih teman-teman, nadinya 60 kali per menit. Ya. Kemudian pupil kanan sudah dilatasi, GCS 7, SpO2 96, tensi 185. Hati-hati di sini nadinya 60 kali per menit, ya. Nah, nadinya 60 kali per menit yang kita curigai kemungkinan terjadi shock neurogenik atau spinal shock, ya. Cedera pada tulang spinal. Itu yang pertama. Kedua, perhatikan ini pupil kanannya dilatasi. Kemungkinan ada massa di otak sebelah kanan. GCS-nya 7, ya, terjadi penurunan kesadaran. Jangan lupa di awal sudah pikirkan untuk pemasangan airway definitif, ya. Tekanan darahnya tinggi 185/102. Kemungkinan juga sudah terjadi TIK-nya sudah meningkat, ya. Saya lupa, hati-hati teman-teman, kenali tanda dan gejala dari tekanan intrakranial meningkat. Apa tanda dan gejalanya? Ini salah satunya adalah tensinya naik tapi nadinya turun, ya. Kalau pasiennya sadar kemungkinan atau penurunan kesadaran juga bisa, ya, muntah proyektil, ya, atau muntahnya lebih dari 3 kali, atau sakit kepala yang berlebihan. Itu adalah tanda dan gejala dari TIK yang meningkat, gitu ya. Jadi intinya penanganan cedera kepala itu sama dengan yang lain, yaitu kejar airway, breathing, sirkulasinya harus agresif, ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, ya. Atau kalau malu-malu boleh langsung chat. Nanti kami akan jawab melalui chat juga, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ke cedera spinal atau vertebra atau tulang belakang, ya. Kapan sih kita curiga adanya cedera spinal atau vertebra? Ya, tentu bisa kita lihat dari biomekanik traumanya atau dari mekanisme injurinya, ya. Yang impact-nya bisa menekan tulang spinal, ya. Pertama kita lihat mungkin dia bisa jatuh terduduk, ya. Kemudian jatuh dari tangga yang menyebabkan kompresi pada tulang belakang, ya. Nah, intinya untuk mencurigai cedera kepala spinal atau vertebra, teman-teman harus tahu mekanisme injurinya, ya. Seperti apa mekanisme jatuhnya. Kemudian injurinya bagaimana, lukanya bagaimana, ya. Tanda dan gejalanya ada atau tidak yang mengarah ke cedera spinal atau vertebra. Baru kita terapi atau penanganan sesuai dengan cedera cedera spinal, ya. Contohnya, lihat, pasiennya sadar atau tidak, ya. Kemudian perhatikan ada nyeri tekan atau perubahan bentuk enggak di tulang spinalnya. Ada enggak penurunan neurologis?
penurunan kesadaran. Perhatikan apakah multitrauma atau tidak. Nah, dari situ kita bisa mencurigai kapan terjadinya curiga trauma pada spinal atau vertebra, ya. Nah, cedera pada spinal ini akan menyebabkan gangguan fungsi pada motorik, sensorik maupun otonom, ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, pada kecurigaan terhadap cedera spinal kita harus tahu MIST-nya, ya. Kalau memang kita curiga adanya cedera spinal, maka perlakukan seperti cedera vertebra sampai dibuktikan adanya cedera spinal, ya, melalui pemeriksaan penunjang tentunya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke cedera spinal level C1, cervical 1. Jadi kalau terjadi cedera spinal di C1, maka ke bawahnya fungsinya tentu akan terganggu, baik fungsi motorik, sensorik maupun otonom, ya. Fungsi motorik akan terjadi tetraparesis, yaitu kelumpuhan pada 4 anggota gerak, yaitu ekstremitas atas 2 dan ekstremitas bawah 2. Kemudian pada sensoriknya akan terjadi anestesis seluruh tubuh termasuk leher. Mungkin nggak terasa ya, baal. Kemudian di saraf otonomnya pernafasannya bisa apne. Kenapa? Di C345 itu dilalui oleh saraf pernafasan yaitu nervus phrenicus yang langsung terhubung ke abdominal. Jadi kalau C1-nya terganggu, bukan tidak mungkin C345 pun akan terganggu ke bawahnya sehingga bisa terjadi apne. Kemudian bisa terjadi retensi urin ya dan neurogenic shock. Kemudian jika terjadi cedera spinal level pada cervical 6, nah fungsi motorik ya kan C6 itu di sini, di bawahnya fungsi motoriknya sama terjadi tetraparesis. Sensorik terjadi anestesi di seluruh tubuh pada bagian medial tengah ya. Jadi medial lengan itu anestesinya dia kemungkinan dia tidak terasa. Kemudian saraf otonom ya seperti saraf pernafasan pada abdominal pun akan terganggu ya. Terjadi retensi urin dan kemungkinan bisa terjadi neurogenic shock juga. Kemudian jika cedera spinalnya dia di lumbal 1 ya, maka untuk motorik yang terganggu terjadi paraparesis di inferior. Jadi anggota gerak bawah saja yang lumpuh ya, atas tidak terganggu. Untuk sensorik anestesi lokal tungkai saja yang mungkin tidak terasa. Untuk otonom pernapasan tidak terganggu karena saraf pernapasan kan ada di atas lumbal ya. Retensi urin mungkin terjadi dan terjadi neurogenic shock juga bisa terjadi. Jadi intinya kalau semakin tinggi cedera spinal itu semakin tinggi, maka yang terganggu itu semakin banyak. Ke bawahnya otomatis mungkin akan terganggu ya. Nah, penanganannya sama dengan cedera yang lain, lakukan survei primer A, B, C, D ya. Atasi sesuai dengan penyebabnya. Proteksi merupakan prioritas dan selanjutnya adalah deteksi ya. Oke, jadi proteksi keamanan merupakan prioritas utama sama berikutnya kita nilai, kita deteksi dini ya kemungkinan terjadi cedera spinal atau tidak dengan MIST tadi ya. Selalu gunakan long spine board, jangan lupa strapping supaya pasiennya dia aman ya. Dan pasang cervical collar selama pemeriksaan dan evaluasi gitu ya. Tempatkan pasien di atas long spine board dengan penambahan alas yang secukupnya. Jangan lupa di sini do no further harm.
cegah dekubitus. Karena sudah terbukti di Amerika pemasangan long spine board dapat banyak menimbulkan dekubitus, sehingga tulang-tulang yang menonjol yang langsung bersentuhan dengan long spine board sebaiknya diberikan pengaman padding supaya lembut ya. Oke, kapan sih long spine board itu kita lepas? Ya, secepatnya. Ya, secepatnya sampai terbukti pasiennya dia tidak mengalami cedera kepala, cedera spinal ya. Berikutnya adalah cegah cedera kepala sekunder. Tadi jangan sampai terjadi dekubitus ya kalau di sini. Ventilasi dan oksigenisasi harus adekuat ya. Perfusi ke spinal juga harus adekuat, tekanan darah itu harus stabil. Perhatikan apakah ada shock neurogenik atau tidak ya, yang ditandai dengan bradikardi gitu ya. Jadi kalau shock neurogenik itu biasanya tekanan darahnya nadinya dia cenderung bradikardi ya. Hati-hati faktor pengecohnya, penggunaan obat-obatan, narkotika, alkohol akan membiaskan adanya cedera spinal. Kemudian adanya penurunan sensorik akan menyulitkan evaluasi spinal, apalagi tadi kalau terjadi cedera di level level C1 yang paling atas ya. Luka karena tekanan atau dekubitus akan mudah terjadi pada pasien tidak sadar dan lumpuh. Lepaskan long spine board sesegera mungkin kalau sudah tidak terbukti pasien tersebut mengalami cedera spinal ya. Kapan melepaskan long spine board dan cervical collar yang tadi di awal saya sudah tanyakan ya. Bila pasien sadar, kooperatif, dapat menjawab dengan jelas pertanyaan tentang cedera atau injuri yang diderita, khususnya di bagian servikal ya. Jadi pasiennya sadar, bagus, pokoknya klinisnya bagus ya. Tidak ada nyeri atau perubahan bentuk di leher atau spinal. Digerakkan bagian leher dan spinal tidak ada yang nyeri. Dan yang jelas saat dilakukan X-ray bersih tanpa ada, artinya bersih itu tidak ada fraktur atau cedera spinal ya. Oke, kapan sih harus merujuk pasien dengan cedera spinal? Pertama, jika terjadi penurunan neurologis, dikhawatirkan disertai dengan cedera kepala ya. Kemudian patah tulang tidak stabil, dan jangan lupa cegah penundaan rujukan. Bahkan di awal ketika kita akan menerima pasien dan kita sudah berpikir bahwa fasilitas kesehatan tempat kita bekerja tidak mampu menangani pasien ini, di awal kita sudah harus berpikir untuk melakukan sistem rujukan gitu ya. Bagaimana merujuknya? Pastikan ABCD tetap stabil. Jadi saat merujuk tetap pasiennya harus stabil. Gunakan long spine board sepanjang perjalanan. Hati-hati cegah jangan sampai terjadi dekubitus yang menonjol tulang-tulang yang menonjol sebaiknya pakai padding tadi ya. Cegah hipotermia, komunikasi dengan rumah sakit atau dokter yang akan menerima pasien tersebut gitu ya. Oke, untuk trauma spinal sudah selesai. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Kita akan diskusi. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.